Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali ya untuk update dari pergerakan harga XAUUSD. Nah, untuk XAUUSD hari ini pergerakannya itu dia naik ya, dan emang kenaikan ini cukup banyak kalau saya perhatikan, yaitu sekitar 0,6% ya atau 0,7% kenaikannya. Dan kemarin itu pas kita buat video ini, harga XAUUSD itu masih berada di level harga mana kemarin itu masih di sini ya. Ya, kemarin itu dia masih berada di area ini ya, di level 50 ya kalau kita perhatikan. Dan memang area 50 ini sudah saya katakan juga di dalam video tersebut. Area ini adalah area yang cukup penting dan masih menjadi pantauan kita terus ya. Untuk area 1850, 1848 memang masih terus menjadi area pantauan kita. Kenapa? Karena selama harga itu bertahan di atas area 1850 ya, itu tandanya dia itu masih akan menunjukkan kenaikannya ke atas. Dan kalau kita perhatikan pada tanggal 24 kemarin, ya harga XAUUSD itu memang bertahan di atas 1850, sempat nembus ke 1847 ya, menembus ke bawah 1850-nya. Tapi ternyata itu hanya shadow break aja dan itu whipsaw kita katakan, sehingga belum dikatakan valid atau secara sah untuk di break area ini karena body candle-nya itu langsung ditarik ke atas lagi. Di sini ada shadow-nya aja yang nge-break nih. Jadi ini belum valid kalau cuma shadow-nya doang. Kalau kita mau valid break itu kita harus tunggu body candle sampai tutup lagi. Nah, kalau misalkan kalian banyak yang bertanya ya, untuk lihat area yang udah di break itu bagusnya pakai time frame berapa sih? Kalau di sini saya menggunakan time frame 1 jam. Jadi memang untuk 1 jam ini menurut saya itu ada di tengah-tengah ya antara short sama long. Itu medium. Dan kalau di 4H kan memang agak kelamaan ya. Kalau di 4H itu cukup lama. Nah, kalau untuk menggunakan 30 menit nanti terlalu cepat juga. Makanya di sini saya menggunakan 1 jam aja. Karena yang 1 jam ini itu ada di tengah-tengah. Dan memang penggunaan candle 1 jam ini atau time frame 1 jam ini emang cukup akurat dan cukup mengurangi noise yang ada pada market itu sendiri. Sebenarnya bisa ya kita analisa dengan menggunakan time frame 4 jam karena saya juga lebih sering menganalisa untuk awalan itu menggunakan 4 jam dulu, baru saya turunkan ke 1 jam untuk melihat base ataupun area SND yang ada. Jadi kalau untuk trend memang lebih cenderung menggunakan time frame besar seperti daily dan juga 4 jam, tapi untuk analisa seperti kita menggunakan membuat SND ya atau kita membuat support resistance seperti ini itu lebih cenderung menggunakan yang 1 jam. Oke, di sini kita perhatikan ya. Di Telegram saya ada kasih tahu atau saya ada infokan mengenai POC levelnya itu 1855.8. Jadi selama harga itu berada di atas POC levelnya, itu artinya dia itu akan melakukan kenaikan. Kenapa? Karena kalau harga sudah berada di atas POC itu artinya buyer yang mengendalikan market itu atau buyer itu lebih banyak di dalam market ketimbang seller. Nah, kita bisa perhatikan di sini ya. Selama harga itu berada di bawah POC level, ya ini kita perhatikan, harga cenderung turun. Ini nggak tembus nih. Ya, dia turunnya ke bawah. Begitu dia tembus dengan satu tongkat, dengan satu candle, itu tertahan di area POC level ini. Jadi POC level ini itu adalah level yang cukup penting dan level ini ada bisa kita dapatkan di volume profile. Untuk volume profile nanti ada videonya khusus sudah saya buatkan, nanti akan saya taruh di pojok kanan atas ini, kalian silakan tonton videonya. Jadi di sini saya tidak akan bahas mengenai detail si volume profile ini ya. Tapi kita akan bahas untuk pergerakan XAUUSD-nya, dan kalau kita perhatikan memang XAUUSD pada hari ini itu sudah membuat higher high yang baru. Lihat di sini ya. Jadi dia situ sudah sebenarnya kalau kita perhatikan itu sudah membuat higher high itu mulai dari tanggal 19 Mei 2022 sampai saat ini itu di 24 Mei 2022. Jadi emang ya, secara struktur dia itu masih naik. Kenapa saya sebut dia membuat higher high nih? Yang pertama high-nya di sini,
kedua height-nya di sini, ya. Ketiga dia height-nya itu ada di sini, yang keempat itu height-nya di sini. Nah, kalau kita perhatikan dari low yang ada ya, pertama itu low-nya itu ada di sini nih. Ini lower height yang baru, ya dari higher height yang ini. Lalu ini lower height yang baru nih, daerah-daerah sini. Nah, kalau yang ini dia mau struktur turun ya, minimal dia harus bisa menembus area 1850 ini nih. Nah, lagi-lagi kita ada tembok di 1850. Kenapa? Karena 1850 ini adalah low dia yang sebelumnya. Kalau dia nggak bisa nembus low yang ini, maka secara struktur atau secara tren itu dia masih akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Nah, memang kalau kita perhatikan, ya kalau kita ukur nih dengan menggunakan volume profile lagi, nah di sini ada volume profile lagi nih. Nah, volume profile ini kalau kita perhatikan dia itu tertahan di area 1865.9. Yang artinya area ini adalah area yang dimana selama harga belum bisa break dari sini, artinya seller itu masih coba untuk push ke bawah. Terdekatnya itu ya kalau saya perhatikan, kalau misalkan dia masih belum bisa menembus area ini, terdekat dia turun itu, dia akan melakukan retest kembali 1860. Kenapa? Karena area ini tuh tadi baru di breakout sama dia nih. Ya dia udah coba beberapa kali ya, di grup diskusi juga sudah saya katakan ya, ini rasanya mau breakout karena dia sudah coba beberapa kali dan candlenya ini mulai nge-press ke atas atau terjadi compression ke atas. Yang artinya bahwa si buyer ini tuh sudah cukup kuat nih untuk melakukan breakout di area tersebut. Ya, di sini kita perhatikan dia setelah dia breakout dia masih belum melakukan retest sama sekali dan nantinya kalau dia besok belum bisa menembus 1865.9 ini, itu dia akan turun kembali. Ya, target pertama itu 1862, lalu di 1860 sampai 1858. Nah, ini adalah area demand-nya saat ini. Ini bisa jadi potensi buy area sebenarnya, cuma kita harus butuh konfirmasi tambahan lagi. Nanti akan saya coba update di channel Telegram Juna Trading ID ya. Lalu kalau misalkan saat ini biasa ya, seperti biasa karakter XAUUSD kalau dia udah naik tinggi itu dia cenderung sideways dulu. Sampai nanti ada momentum lagi dia akan bergerak naik atau turun. Nah, saat ini dia sedang sideways dengan range harga itu sekitar 1864.5 dan tertinggi itu 1869.8. Kenapa di sini dia berhenti? Karena kalau kita perhatikan di sini itu ada order block. Bukan order block sih, tapi lebih cenderung ke area sideways-nya dia. Nih, kita bisa perhatikan. Nah, dia itu terhenti di area supply yang ini. Lalu kalau misalkan kalian nanya nih, kalau misalkan dia nggak bisa tembus area ini nih, area 1864 atau 1862, itu dia kemana sih? Nah, itu nanti next itu dia akan ke sini. Dia akan naik ke sini, ya, di 1874 sampai 1876. Nah, ini ada area supply, next supply-nya itu atau yang tertingginya itu ada di 1880. Karena memang kalau diperhatikan banyak juga analis yang bilang XAUUSD ini akan naik ke 1880. Tapi kalau saya lebih melihat ke arah marketnya nanti, karena market yang menentukan arahnya kemana, kita sebagai trader hanya bisa melakukan analisa terbaik dan menjalankan strategi kita dengan sebaik mungkin. Ke 1880 sebenarnya mungkin naik ke sini karena kalau kita perhatikan area ini semenjak dia breakout nih, di sini dia breakout mulai tanggal 9 Mei itu belum di-retest sama sekali sama dia. Jadi ada kemungkinan besar kalau dia masih membuat higher high yang baru dan dia nggak bisa break dari low yang ini nih, ya atau dia nggak bisa break dari sini 1860. Nah, ini potensi naik itu masih cukup besar yang artinya dia membuat lower high yang baru lagi. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai XAUUSD ini. Ya, jadi intinya kalau untuk besok kita harus perhatikan adalah area 1865.8, kemudian 1860, 1860 dan tertingginya itu di 187880. 1880. Oke, jadi kalau misalkan secara struktur harga itu besok dia akan terjadi koreksi dulu ya seperti biasa, seperti yang ini nih. Ya, dia naik, dia turun koreksi, jadi ada kemungkinan dia akan koreksi ke sini dulu, baru dia nanti akan lanjut untuk naik ke atas ini. Membuat higher high yang baru kalau dia mau ya. Kalau dia nggak mau nanti dia akan berhenti di area sini, membentuk double top, lalu akan turun kembali ke bawah sini.
Jadi, untuk pergerakan XOUSD memang lebih cenderung mengikuti sentimen pasar nantinya ke depannya bagaimana, karena memang, untuk saat ini ekonomi itu sedang tidak baik-baik aja. Jadinya, pergerakan market ini emang agak cenderung sentimen. Jadi, ya lebih cenderung kita harus perhatikan pada saat market, running-nya aja, untuk besok bagaimana. Jadi mungkin sekian dulu ya pendapat dari saya atau analisa pandangan dari saya. Jika memang menurut kalian ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silakan kalian tambahkan di kolom komentar ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.